Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan sedikit bahas ya tentang materi sebelum nanti kita diskusi besok. Mudah-mudahan cukup nyambung ya, walaupun aku ngerasa ada sedikit hal yang nggak begitu nyambung banget, tapi mudah-mudahan ini bisa bisa jadi nambah referensi kita lah. Nah, jadi yang mau dibahas di sini adalah tentang seberapa jauh kita mempercayai apa yang kita pegang itu adalah sebuah kebenaran atau enggak. Nah, topik ini cukup menarik karena ya mungkin di sekitar kita juga cukup banyak ya mungkin, dan aku rasa mungkin teman-teman juga pernah ngelihat atau mungkin pernah mengalami hal itu juga bahwa kita ngerasa nih bahwa apa yang kita pegang ya itu adalah sesuatu hal yang benar atau yang paling benar, sehingga kita melihat bahwa apa yang dilakukan orang lain itu adalah hal yang salah meskipun belum tentu yang orang lain itu lakukan salah. Nah, makanya untuk menjelaskan hal ini kita perlu memahami dulu sebenarnya bahwa di agama Islam itu kita mengenal istilah dalam ini ya, dalam hukum-hukum di dalamnya. Yaitu ada yang disebut dengan usul dan furu ya. Nah, hal-hal yang usul itu adalah hal-hal yang nggak perlu diragukan lagi, hal-hal yang pokok dalam agama. Nah, kalau hal-hal yang furu iya, itu adalah hal-hal yang cabang, hal-hal yang cabangnya yang mungkin menimbulkan adanya perbedaan-perbedaan. Nah, hal-hal yang usul ini kenapa bisa disebut sebagai sesuatu hal yang pokok dan nggak perlu diragukan karena memang nggak ada perbedaan di antara banyak ulama yang disebabkan oleh dalil-dalil yang memang secara jelas menyampaikan suatu hukum tertentu gitu ya. Contohnya kayak gimana? Misalnya eh, jumlah rakaat dalam sholat ya. Kayak sholat subuh itu kan semua ulama sepakat di 2 rakaat, dan memang hadis-hadisnya tegas dan sebagainya. Dan terutama mungkin ketika memang ada sebuah hadis itu memang bisa dipastikan bahwa memang hadis itu langsung disampaikan oleh Rasulullah SAW ya, dan nggak ada versi yang lain. Nah, makanya eh, semua ulama sepakat itu menjadi sesuatu hal yang nggak usah diperdebatkan lagi dan nggak akan mungkin menimbulkan apa namanya perbedaan. Dan kalau misalnya ada yang beda, nah bisa jadi eh itu udah bukan Islam lagi gitu, karena di agama Islam kan udah jelas tuh ya kayak gimana, tapi misalnya ada yang beda itu berarti bisa jadi bukan Islam gitu. Kayak kalau misalnya ada orang sholat subuh 4 rakaat kan itu berarti udah menyimpang lah ya sederhana kayak gitu. Nah, tapi eh terus hal fur itu yang kayak gimana? Hal fur adalah hal-hal yang memungkinkan terjadinya perbedaan yang disebabkan oleh beberapa hal ya, kayak kayak bisa jadi memang ada dalil-dalil yang menyatakan adanya apa namanya adanya bentuk yang berbeda. Nah, atau misalnya ada konteks yang baru yang di zaman dulu itu tuh belum ada, sehingga ulama-ulama di zamannya mereka melakukan ijtihad ya untuk menentukan hukumnya kayak gimana. Nah, contohnya kayak gimana nih? Contohnya misal ini ya, apa? Dalam sholat itu pas takbir ya, kan mungkin ada beda-beda versinya ya. Ada yang mengangkatnya sampai ke bahu, sampai ke bawah telinga, sampai ke telinga ya misalnya. Nah, itu beda-beda. Atau misalnya bacaan-bacaan doa dalam sholat ya. Itu kan banyak versinya. Nah, itu karena memang dalil-dalilnya banyak, yang bukan berarti salah satu di antara kesemua itu adalah yang paling benar. Tapi ya semuanya bisa jadi ada probabilitas bahwa memang Rasulullah SAW itu apa namanya pernah mencontohkan itu juga. Nggak mencontohkannya itu nggak cuma satu jenis aja, tapi mencontohkan dengan beberapa jenis. Makanya jadi muncul banyak hal, dan ada beberapa ulama yang mungkin mengambil mana yang menurut mereka paling apa namanya paling dekat gitu ya, berdasarkan tata cara pengambilan hukum yang dipegang sama masing-masing ulama tersebut kayak gitu. Nah, sehingga bisa memunculkan berbagai macam apa namanya versi gitu ya. Kayak misalnya kunut nih, ada yang kunut ada yang enggak gitu ya. Nah, dan sebenarnya sebelumnya ada dalilnya. Atau misalnya mungkin kemarin ya kita sempat ngebahas tentang salah satu nih tentang musik ya. Yang ngeharamin sebenarnya ada dalilnya, yang ngemubahin ada dalilnya, yang ngemakruhin juga ada dalilnya sebenarnya. Terus apa lagi ya? Ya banyak lah ya. Apa dengan syarat-syarat dan batasan-batasan tertentu yang tentu nggak melanggar syariat juga sebenarnya ketika mereka mencoba untuk apa namanya berijtihad kayak gitu. Nah, apa namanya makanya ya kita perlu perlu memahami bahwa sebenarnya hal-hal yang furu'iyah ini itu bukan sesuatu hal yang kebenarannya itu pasti apa namanya yang nggak cuma satu ya. Sorry sorry.
nggak cuma satu bahwa, pilihan itu tuh satu-satunya hal yang benar gitu. Misalnya, contohnya di yang tadi ya, ada orang-orang yang mungkin, memegang bahwa, musik itu haram, berarti, yang lain itu nggak boleh, ya misalnya kayak gitu. Tapi apakah memang benar-benar musik itu haram? Itu kan sebenarnya, apa namanya, nggak bisa diambil kesimpulan yang secara jelas karena nggak ada dalil-dalil yang jelas mengatakan bahwa, itu tuh haramnya kayak gimana ya. Apalagi memang ada dalil-dalil lain yang mungkin menyiratkan bahwa memang, musik itu diperbolehkan misalnya. Sehingga ada beberapa ulama yang, menghukumi itu sebagai makruh atau misalnya mubah, kayak gitu. Nah, makanya, kita nggak bisa apa namanya, nggak bisa menilai apa yang sebenarnya sedang kita pegang itu, entah itu mungkin kita memegang bahwa itu haram atau itu mubah dan sebagainya, itu, udah yang paling bener tuh yang itu gitu, nggak bisa. Eee, nah, karena memang, nggak ada apa namanya, nggak ada kejelasan yang pasti di situ gitu. Nah, karena dalam proses ijtihad juga sebenarnya kan, kita juga mengenal ya, kaidah kalau misalnya memang apa namanya, ada sesuatu hal yang baru, terus kita ambil nih sebuah ijtihad dan kalau benar ya dapat 10, kalau salah pun dapat 1 gitu ya. Makanya, meskipun kita berijtihad dan salah gitu ya, ya nggak apa-apa gitu, maksudnya Allah masih menghargai usaha kita dalam mengambil atau mendekati sebuah, keputusan itu ya, dari sebuah kasus itu supaya, lebih dekat kepada Allah kayak gitu dan meskipun itu salah. Yang salah adalah, kita berdiam diri, tidak berijtihad ya ketika ada sesuatu, hal yang baru yang muncul, di dunia ini gitu, yang itu mungkin belum pernah dijelaskan sebelum-sebelumnya. Nah, makanya kemarin kan aku mungkin sempat bilang juga ya, kita sebagai orang muslim itu perlu perlu visioner gitu, ngelihat berbagai macam kemungkinan-kemungkinan yang kemarin mungkin aku sempat ngobrol tentang ini AI ya. Gimana nih, apa namanya, hukumnya AI itu. Kayak gambar kan mungkin orang-orang, sempat ada yang ini ya, apa, ada beberapa perbedaan pendapat juga kan, ada yang mengharamkan, ada yang enggak gitu ya, atau misalnya berhala gitu ya. Yang itu tuh, dikhawatirkan memang merusak akidah umat Islam karena mereka, berdoa kepada berhala itu, meminta kepada berhala-berhala itu ya untuk, mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu ya. Mereka berdoanya memintanya kepada berhala-berhala itu atau melalui perantara berhala. Karena mereka merasa bahwa, kalau misalnya melalui berhala itu, melalui patung itu akan lebih mudah dikabulkan kayak gitu misalnya. Nah, hal ini, AI juga kan bisa jadi memiliki konsep yang serupa ya, yang kalau misalnya kita bayangkan, AI juga mirip makhluk kan, ya kayak gambar mungkin ya secara bentuk mirip makhluk, sekarang AI, bentuknya bukan fisik tapi, non fisik gitu. Apa namanya, secara konsep mentalnya bisa jadi mirip makhluk karena dia bisa berpikir, bisa berkreativitas ya, bahkan, kita minta suruh ngegambar sesuatu tuh, dia bisa langsung ngegambarin ya, dia seakan-akan sekarang udah punya kreativitas kayak manusia. Nah sekarang apakah gimana nih hukumnya, dia udah mirip kayak manusia gitu? Jangan-jangan, memang nggak boleh juga karena mirip dan mungkin bisa dipertanggungjawabin akhirat nanti ya, cuma kan kita nggak tahu juga. Dan mungkin hal-hal yang kayak gini perlu dibahas juga sama ulama ya, dan kita juga nggak tahu dan makanya ketika apa namanya, ada hal-hal kayak gini mungkin kita sebagai orang yang dekat dengan teknologi itu mungkin perlu men-encourage ulama-ulama untuk mencoba untuk, apa namanya, mengkaji juga, hal-hal yang seperti ini tuh kayak gimana. Kayak gitu. Yang juga mungkin bisa jadi menimbulkan beberapa perbedaan ya, kayak misalnya, kalau misalnya memang AI-nya, "Oh nggak apa-apa kok AI," gitu ya, meskipun mirip sama manusia bisa jadi mungkin ya kalau gambar itu nanti gimana, kan gambar juga mirip misalnya, kan jadi ya akan banyak diskusi lagi lah itu untuk mematangkan, hukum-hukum yang, apa namanya, yang sesuai dengan konteks yang sekarang gitu. Atau mungkin yang sempat aku sampaiin di SSC ya, misal ada robot humanoid dikasih AI, terus nanti, kita kalau punya permasalahan apapun nanyanya ke dia misalnya. Terus dia bisa menjawab sesuai dengan, kondisi kita karena dia punya big data dan, jawaban dia tuh selalu membuat hati kita menjadi lebih tenang. Terus ketika kita punya masalah bisnis nanya ke dia dijawab dengan tepat ya, kita juga mengaplikasikan jawabannya itu kita beres di bisnis kita, di pekerjaan kita, di perkuliahan kita ya dan sebagainya. Sehingga mungkin orang-orang bisa jadi lupa nih sama Tuhannya karena lebih bergantung kepada AI tersebut gitu, si robot tersebut. Nah, kalau misalnya kayak gitu, hukum AI jadi kayak gimana? Nah, itu kan jadi perlu dibahas ya. Nah, kayak gitu makanya ya, apa namanya, ya kita perlu 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 visioner lah untuk melihat, hal kayak gitu. Makanya, apakah boleh kita menilai nih bahwa apa apa yang kita pilih itu paling benar ya, tadi, kita bisa ngelihat sebenarnya apa yang ulama lakukan ya, biasanya mereka ketika menyampaikan, ijtihadnya ya, dengan berbagai macam, dalil, hadis, dan riwayat-riwayat pada ulama sebelumnya, mereka, menyatakan bahwa, berdasarkan, hasil
penelitian yang saya lakukan, misalnya mungkin kayak gitu ya sederhananya secara apa, bahasa saintifiknya. Berdasarkan berbagai macam dalil dan riwayat-riwayat yang telah disampaikan oleh ulama-ulama sebelumnya, saya menyimpulkan bahwa memang, hukum untuk, sesuatu ini hukumnya A gitu misalnya. Nah tapi ya ujung-ujungnya, biasanya ulama tersebut selalu, mengembalikan hukum itu atau mengembalikan jawaban yang benar kepada Allah kan dengan mengucapkan, apa namanya, wallahu a'lam kan. Yang artinya sebenarnya ulama tersebut merendahkan diri dia bahwa, sebenarnya aku juga nggak tahu sih sebenarnya yang benernya kayak gimana, cuma Allah yang tahu. Cuma berdasarkan hasil, aku meneliti, aku merasa bahwa memang yang paling benar itu yang ini gitu. Walaupun memang belum tentu jawaban aku ini tuh benar karena yang tahu kebenarannya itu cuma Allah gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita terjemahin apa ya, biar mudah dimengerti ya, kalimat wallahu alam itu kurang lebih kayak gitu penjelasannya. Nah, cuma kadang-kadang ada orang-orang yang ketika mereka ikut kajian dan sebagainya menilai bahwa, "Oh, oke berarti, apa yang disebutkan ini memang udah benar kayak gini, yang lain itu salah," gitu. Nah, hal ini nanti akan, memunculkan apa ya, mungkin gesekan-gesekan ya antar beberapa orang yang mungkin kadang-kadang kita lihat juga terjadi di kita bahwa, mereka merasa bahwa, apa yang mereka pegang itu benar, sementara yang, orang lain pegang itu salah. Padahal sebenarnya ketika, ustadz itu menyampaikan pun, ustadz itu menyampaikan bahwa sebenarnya aku pun nggak tahu sebenarnya mana yang benar, cuma Allah yang tahu. Tapi berdasarkan cara aku meneliti ya hasilnya A. Dan ustadz lain pun kan sebenarnya bilang kayak gitu kan, sama-sama nggak tahu juga, membalikan kebenarannya kepada Allah, tapi, bagi dia yang benar itu B misalnya kayak gitu. Dan ya kita juga pada akhirnya tinggal memilih aja yang menurut kita, itu, kita lihat tuh hasil observasi cara ustadz mengobservasinya kayak gimana, apakah memang, hadis-hadisnya dikumpulkannya secara menyeluruh atau enggak, komprehensif atau enggak, secara kontekstualnya dilihat atau enggak, apakah hanya tekstual aja atau enggak misalnya. Sehingga nanti kita bisa, menilai sebenarnya, mana mana, hukum yang cukup, apa ya, yang cukup mendekati kebenaran itu. Dan kalau misalnya dan dalam hal-hal ini sebenarnya kalau misalnya kita memang pengen pengen taklid ya, ke ulama-ulama yang menyampaikan sebenarnya nggak masalah juga. Karena kita juga kan nggak tahu ya, tata cara untuk pengambilan hukumnya secara jelasnya kayak gimana. Dan itu, nggak dipermasalahkan sebenarnya dalam, apa namanya, dalam tradisi keberagamaan kita. Cuma memang, apa namanya, kita nggak boleh apa ya, nggak boleh merasa bahwa, ya ini doang nih yang benar gitu. Nah, kenapa sih, apa ya, jadi intinya gini, intinya kita karena ini ya, karena pekan depan itu kita ngobrolin tentang jujur ya. Nah, hubungannya kita sebenarnya perlu jujur ke diri kita atas apa yang kita pegang itu. Jangan sampai gini, kita tahu bahwa sebenarnya, hal yang kita pegang itu adalah sebuah ijtihad yang, ulama pun masih banyak, apa namanya, memiliki versi yang berbeda untuk menjawab hukum dari kasus-kasus tertentu misalnya. Nah, kita perlu jujur ke diri kita bahwa memang ulama pun masih banyak perbedaan dalam hal itu. Dan itu adalah sesuatu hal yang wajar ya, karena memang itu bentuknya, adalah ijtihad ya dan kalau misalnya pun salah pun insya Allah Allah masih memberikan apresiasi juga kepada kita gitu, dengan ngasih satu ya. Tapi kalau benar ya alhamdulillah dapat 10 gitu. Ya kita perlu jujur kepada diri kita bahwa bahwa hal itu memang kondisinya kayak gitu. Jangan sampai, kita, membohongi diri kita bahwa memang, apa yang kita pegang itu memang satu-satunya yang benar. Itu kan berarti kita sedang membohongi diri kita sendiri kan, yang bisa jadi memunculkan, apa namanya, sikap-sikap atau perilaku-perilaku yang nggak pantas gitu. Nah, makanya makanya kita perlu perlu jadi orang yang jujur untuk bisa, memegang apa yang memang, kita pegang itu. Sebenarnya dia itu apa gitu. Peganglah sesuai dengan, kondisi realnya. Jangan sampai, kita justru membohongi diri kita sendiri dengan menyatakan bahwa apa yang kita pegang itu paling benar. Untuk hal-hal yang furu'iyah ini ya. Mhm. Nah, kenapa, apa namanya, hal ini penting? Karena gini teman-teman, ketika, kita merasa bahwa apa yang kita pilih itu adalah hal yang paling benar, kita menutup diri kita untuk bisa mencari kebenaran yang lain, yang bisa jadi itu lebih benar dibanding apa yang sedang kita pegang sekarang. Gitu. Meskipun kan memang, tadi ya Allah akan memberi kita satu kalau misalnya memang kita salah ya, tapi kalau misalnya, apa namanya, benar ya dapatnya 10. Tapi kan bukan berarti kita cuma berhenti di satu itu aja kan, tapi kita perlu mencari lagi sebenarnya yang benar yang mana. Makanya ya kita, perlu jujur nih kepada diri kita bahwa, dalam kondisi saat ini aku menilai ini yang paling benar, tapi aku juga nggak tahu, yang paling benarnya itu yang mana ya wallahu alam. Tapi aku coba jalani ini dulu dan, aku bisa melihat bahwa bisa jadi mungkin ya, ulama-ulama yang lain juga memiliki sisi kebenarannya tersendiri
yang mungkin perlu aku cari tahu juga, aku perdalam juga kayak gitu misalnya. Nah, makanya kita, nggak akan jadi orang yang tertutup dan hanya fokus ke satu lingkup aja, tapi kita bisa bisa lebih mudah terbuka ke orang-orang lain dan kita nggak mudah nge-judge orang lain itu benar atau salah, karena kan kita juga nggak tahu ya yang benar yang salah yang mana cuma Allah yang tahu. Ketika kita, apa namanya, mengklaim sebuah kebenaran yang sebenarnya manusia itu nggak bisa tahu kebenarannya apa, kita seakan-akan udah, apa ya, mungkin secara nggak sadar kita memposisikan diri kita sebagai Tuhan yang tahu bahwa itu tuh sebuah kebenaran gitu. Kan ini sesuatu hal yang apa ya, yang sombong banget lah mungkin ya kalau misalnya kita ngomongin ke bahasan yang kemarin ya. Kita jadi lupa diri gitu, kita ngerasa bahwa kita tahu ini benar ya kita pegang kebenaran itu dan kita ngerasa bahwa itu memang udah benar gitu padahal, ya ulama-ulama pun sebenarnya nggak tahu sebenarnya yang benernya yang mana gitu. Nah, ketika ulama merendahkan diri dia tetap sebagai hamba yang berusaha untuk mencari tahu kebenaran, kita malah, mengambil itu sebagai sebuah, kebenaran dan memposisikan diri kita mungkin dalam tanda kutip ya, nauzubillahi min dzalik, sederajat dengan Tuhan gitu kan, itu sesuatu hal yang perlu hati-hati lah, secara konsep kita dalam beragama. Nah makanya ya, kita kita perlu ini ya, perlu perlu jujur tadi. Ya kalau misalnya memang itu bukan sesuatu hal yang usul, yang udah jelas kebenarannya kayak gimana, ya, masih 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 ada perbedaan, ya kita akui itu sebagai sesuatu hal yang memang ada perbedaan di kalangan ulama pun, dan kita memilih yang A, kita memilih yang B, kita memilih yang C gitu, sambil, kita juga terus untuk belajar. Nah karena, ketika kita merasa, apa ya, merasa takut mungkin ya, merasa takut bahwa apa yang sedang kita lakukan tuh mungkin memiliki sedikit, kesalahan, unsur kesalahannya, kita nanti akan memiliki keinginan untuk terus mendalaminya gitu, untuk mencari tahu yang benarnya yang mana dan nanti akan mengantarkan kita ke, insya Allah ya mengantarkan kita ke kebenaran yang insya Allah lebih benar lagi, kayak gitu. Nah nah pertanyaan selanjutnya ya, tadi mungkin kita udah ngobrolin ya tentang gimana sih caranya kita bisa jujur ke diri sendiri dalam memegang suatu hukum tertentu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kadang ada nih beberapa orang ya, yang ketika mereka diminta untuk menyampaikan sesuatu, menyampaikan sebuah penjelasan dari suatu hal, mereka sebenarnya tahu bahwa penjelasannya itu lebih dari satu, ada banyak gitu ya, nggak cuma apa yang mereka pegang aja penjelasannya. Tapi, mereka, orang-orang tersebut hanya menjelaskan, hal-hal yang mereka yakini aja. Dan mereka menghilangkan penjelasan-penjelasan lain ya, supaya, orang-orang itu mengikuti apa yang mereka inginkan misalnya, apa yang mereka pegang juga misalnya kayak gitu. Nah pertanyaannya menurut kalian ya, apakah orang tersebut termasuk orang yang jujur atau tidak? Wah, menarik ya bahasannya. Tapi ya mungkin kita juga kadang ngelihat ya ada beberapa orang yang, dia sebenarnya tahu sebenarnya, itu ada perdebatan juga ya, perbedaan pendapat, tapi dia hanya menyampaikan untuk menggiring agar orang-orang itu mengikuti apa yang dia pegang aja ya, padahal dia sendiri tahu sebenarnya ada cukup banyak, alternatifnya. Nah menurut kalian apakah, orang tersebut termasuk orang yang jujur apa enggak? Silahkan ditulis di kolom komentar ya, mungkin nanti kita diskusi sedikit di sana kalau misalnya perlu dan nanti kita coba angkat kalau misal perlu mungkin bisa diangkat juga nanti di sesi mentoring sambil kita ngebahas, sebenarnya apa sih yang membuat orang-orang, tidak berlaku jujur ya, padahal udah diajarinnya cukup lama ya, bertahun-tahun belajar agama kan 12 tahun minimal belajar agama, tapi tetap aja ada orang-orang yang bahkan nggak bisa nih berlaku jujur. Dan mungkin makna tentang jujur itu sendiri ya, tentang apa ya, kayak gitu. Mungkin itu dulu ya, yang ingin aku sampaikan di video ini. Mohon maaf kalau misalnya ada beberapa kesalahan dalam penyampaian, nanti silahkan dikoreksi aja kalau misalnya ada yang salah, supaya kesalahan ini nggak terus, apa namanya, tersebarkan juga. Ya wallahu a'lam bishawab ya, aku juga nggak tahu sebenarnya apakah yang aku sampaikan ini benar, atau enggak, tapi ya aku berusaha untuk menyampaikan sesuai dengan apa yang aku pahami sampai sejauh ini. Nah mudah-mudahan, apa namanya, ya banyak kebenaran yang bisa kalian dapatkan dan kalau misalnya memang ada hal-hal yang salah, aku sangat terbuka untuk, apa namanya, dikoreksi ya supaya aku pun nggak tersesat begitu lama. Mungkin kayak gitu aja, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.